Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Nur Ramdhani. Saya dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menyampaikan ceramah saya tentang kejujuran. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Pertama-tama yang kita harus tahu adalah apa sih kejujuran itu dan bagaimana kita bisa mengetahui apakah seseorang yang sedang kita ajak berkomunikasi ini jujur terhadap apa yang dia katakan atau kita tidak tahu. Kita juga tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang, dan itu juga balik kepada kita sendiri. Apakah yang saya lakukan ini udah jujur atau belum? Nah, baiklah, dalam video ini saya akan membahas tentang kejujuran dan mengapa betapa pentingnya kejujuran itu untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini merupakan sesuatu hal yang mutlak harus kita lakukan. Seperti apa yang telah saya ungkapkan, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Hal itu terbukti dengan adanya sejarah Rasulullah, yang mana pada saat itu Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, yang mana gelar tersebut menurut bangsa Arab pada saat itu disandangnya karena Rasulullah sebagai seorang laki-laki yang penuh amanah, jujur dan dapat dipercaya. Dan karena fakta ini, amanah dan jujur saja yang menarik hati seorang Khadijah, yang kemudian berharap dapat menikahinya setelah melihat dengan mata kepala sendiri saat dia dipekerjakan di usaha dagang yang digelutinya. Penonton sekalian, kita sudah paham pujian Allah kepada mereka secara umum dengan sifat terpuji. Di antaranya adalah kejujuran. Dan makalah saya ini tidak akan cukup untuk menyebutkan sebuah hadis-hadis sahih tentang fakta-fakta kejujuran mereka. Namun, saya akan menyebutkan kisah 3 orang sahabat sebagai contoh. Kisah mereka terkumpul dalam satu kejadian, dan sahabat yang paling menonjol di antara 3 orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang diselamatkan dari neraka, kemunafikan, murka Allah dan murka Rasulullah. Berkat kejujurannya, kisah sahabat ini sudah sangat terkenal hadisnya juga. Masyhur dan panjang. Karena keterbatasan tempat, saya akan memilih dan menyampaikan potongan-potongan hadis ini yang menunjukkan kedudukan sahabat ini beserta temannya dalam peristiwa ini, supaya kaum muslimin bisa mengambil pelajaran dan contoh dari para sahabat yang jujur ini. Kisahnya sebagai berikut. Pertama, dari Abdullah bin Ka'ab. Beliau berkata, saya mendengar Ka'ab bin Malik menceritakan kisahnya ketika tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ka'ab berkata, sebenarnya saya tidak pernah tertinggal dari Rasulullah dalam satu peperangan pun, kecuali perang Tabuk. Hanya saja saya pernah tidak ikut perang Badr. Namun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela siapapun yang tidak ikut, karena Rasulullah keluar hanya untuk menghadang kafilah atau tembok dagang Quraisy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan musuhnya tanpa terduga. Dan sungguh saya telah ikut menyaksikan Bai'atul Aqabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ketika kami berbayat untuk Islam, dan saya tidak suka malam Aqabah itu disamakan dengan perang Badr. Walaupun perang ini lebih sering diingatkan oleh manusia dan pengalamanku ketika tidak ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Bahwasanya saya belum pernah merasakan lebih kuat dan lebih mampu dibandingkan keadaan saya sewaktu tidak ikut perang ini. Demi Allah, saya tidak pernah menyediakan 2 kendaraan untuk berperang kecuali menjelang perang Tabuk ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berperang dalam musim yang sangat panas dan akan menempuh perjalanan yang sangat jauh, serta akan menghadapi musuh-musuh yang sangat besar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintahnya kepada kaum muslimin agar mengadakan persiapan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada pengikutnya jalur perjalanan mereka, dan kaum muslimin yang ikut Rasulullah dalam peperangan ini banyak sekali sehingga tidak mungkin diingatkan oleh seorang penghafal pun. Ka'ab mengatakan, sebagian orang yang ingin tidak ikut dalam peperangan ini menyangka tidak akan ketahuan kecuali ada wahyu. Penonton sekalian yang saya hormati, memang tidak segampang kita membalikan tangan bila kita harus bisa bersikap seperti yang telah Rasulullah contohkan. Namun, bila kita tidak berusaha dan mencobanya, kita harus malu pada diri kita sendiri. Yang mana, bila kita renungkan lebih dalam lagi, sesuatu hal yang kita lakukan atau kita ucapkan kepada orang lain, jelas hal tersebut sama dengan kita membohongi diri kita sendiri. Apakah kita tidak sakit hati bila kita dibohongi oleh orang lain? Pasti kita akan merasa sakit hati, bukan? Tapi kalau kita berbohong kepada diri sendiri, kenapa kita selalu menganggap bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang biasa? Sementara bila kita dibohongi oleh orang lain, kita merasa tidak enak. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila kita merasa malu akan diri kita sendiri, karena kita telah berbuat, melakukan, atau mengucapkan sesuatu yang tanpa disadari dengan kejujuran atau berbohong. Penonton sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya perjelas, kejujuran merupakan kunci dari kepercayaan. Jadi, bila kita ingin dipercaya oleh orang lain, sebaiknya kita secara sedikit demi sedikit untuk belajar menjadi manusia yang amanah, yaitu manusia yang jujur dan dapat dipercaya, tidak khianat dan selalu taat dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Teman-teman yang berbahagia, sebagai penutup, kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama tidak lengkap, akhlak tidak sempurna, dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Disinilah pentingnya bagi kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya sebagai berikut: tetap berpegang eratlah wahai kamu, seakan-akan menjadi kehancuran dalam berpegang teguh. Yakinlah bahwa di dalam kejujuran itu terdapat keselamatan. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini saya dan kaum muslimin khususnya untuk belajar lebih introspeksi diri sebelum mengucapkan maupun berbuat. Demikianlah ceramah singkat
dari saya ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena kita ini manusia tak luput dari tidak kesempurnaan. Semoga sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.